Hai, selamat datang kembali di Suga 14. Kali ini adalah episode 154 dari Shaolin. Setelah pertarungan sengit antara Dugu Bo versus Daulo Ikan Buntal dan Yang Wudi versus Daulo Tobak Ular, pertarungan tersebut dimenangi pihak Tang San dikarenakan mereka menganggap remeh kekuatan Yang Wudi. Kekuatan Yang Wudi meningkat dengan pesat dalam pertarungan itu yang disebabkan domain Death God yang disalurkan Tang San pada Yang Wudi. Kekuatan Yang Wudi yang awalnya hanya mencapai level 82 berkat domain Death God milik Tang San, kekuatannya sekarang setara dengan Daulo, Pedang, dan Tang Ho. Berkat itulah Yang Wudi dengan mudah memukul mundur kedua Daulo di depannya. Setelah itu, Su Qinghe melihat kekalahan anak buahnya dan meminta agar pertarungan dihentikan. Lalu dia mengajak Tang San untuk berunding kembali. Dia mengatakan bahwa seluruh kendali kerajaan Tiangdo dalam kendali dirinya dan Tang San tidak akan bisa selamat dalam pertarungan kali ini karena tidak akan ada orang yang akan membantu dirinya. Dia juga menambahkan bahwa dia sudah mengirim pasukan untuk menghancurkan Akademi Shrek dan klan 7 Menara. Jadi pilihan Tang San hanya ada dua. Yang pertama, yang bisa dilakukan Tang San adalah bergabung dengan dirinya, dan yang kedua adalah melanjutkan pertarungan dan meloloskan diri. Setelah mendengar pernyataan Su Qinghe, Tang San mengatakan jika dia bergabung, dia minta dua hal. Yang pertama, Tang San minta kepada Pangeran Su Qinghe membunuh orang-orang yang terlibat dalam pemburuan Xiao Wu, termasuk dua daulo terkuat Aulo Wuhan, yaitu Daulo Kristan dan Daulo Hantu. Mendengar persyaratan pertama Tang San, Su Qinghe merenung sejenak dan menyetujuinya. Kemudian persyaratan kedua, Tang San meminta pertanggungjawaban atas kematian ibunya. Tang San menjelaskan kematian ibunya dikarenakan menyelamatkan ayahnya. Tang San juga menambahkan setelah kejadian itu ayahnya juga diusir dari klan dan menghabiskan separuh hidupnya dalam pengasingan dan larut dalam kesedihannya. Setelah mendengar persyaratan kedua, wajah Su Qinghe berubah menjadi pucat. Ia mengetahui membalas dendam atas kematian ibu Tang San sama saja seperti menghancurkan seluruh Aula Wuhan dan menganggap Tang San sudah mempermainkan dirinya. Su Qinghe juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya bukanlah anak Kaisar Xuye, melainkan anak dari Paus Agung Aula Wuhan. Kemudian Tang San dengan jelas mengatakan bahwa Aula Wuhan adalah musuh seumur hidupnya dan tidak akan mungkin untuk bergabung. Dengan begitu Tang San pun mempersiapkan diri untuk bertarung. Tang San mengeluarkan seluruh kemampuannya dan sudah siap untuk bertarung. Melihat Tang San sudah mengeluarkan semangat, Su Qinghe tidak mau kalah. Ia segera mengungkapkan jati dirinya. Cincin roh muncul di tubuhnya satu persatu. 2 kuning, 2 ungu, 3 hitam. Total ada 7 cincin roh. Dia juga mengeluarkan kekuatan malaikat miliknya dan muncullah sayap di belakang punggungnya. Tidak hanya itu, berkat kekuatan malaikat miliknya, Daulo Tombak Ular dan Daulo Ikan Buntal yang awalnya terluka sekarang telah pulih kembali. Melihat itu semua, Tang San menyadari perbedaan level antara mereka berdua. Ia merasakan kekuatan Su Qinghe melebihi 2 daulo yang berada di sampingnya. Tidak mau ada kerugian, Tang San dengan segera mendorong tubuhnya terbang ke atas, sehingga bisa dipastikan medan pertempuran mereka berdua adalah udara. Tang San menyadari jika Su Qinghe berada dekat dengan Daulo Tombak Ular dan Daulo Ikan Buntal, itu akan menyulitkan bagi Dugu Bo dan Yang Wudi untuk menghadapi mereka. Sehingga kemungkinan menang Dugu Bo dan Yang Wudi akan sangat kecil. Setelah di udara, Su Qinghe melepaskan avatar malaikat miliknya, menembakkan cahaya keemasan ke arah Tang San.
Melihat itu, Tangsan tidak merasa takut. Ia segera menggunakan tulang kaki kiri Kaisar Perak Biru untuk terbang ke arah Su Qinghe. Dan sebuah pukulan tiba-tiba diayunkan ke arah Tangsan. Cahaya keemasan yang membeku tampak seperti perisai bundar yang besar menabrak tubuh Tangsan. Tangsan yang melihat itu hanya bisa menahannya dengan kekuatan tangan batu giok dan mengerahkan segala kemampuannya, tapi itu tidak cukup untuk menahan perisai cahaya emas yang dirilis oleh Su Qinghe. Dengan demikian ledakan pun tidak bisa dihindari. Tangsan pun terpental jauh ke belakang. Su Qinghe menganggap Tangsan akan mendapatkan cedera yang cukup serius dari tabrakan itu. Tapi sebenarnya Tangsan tidak memiliki cedera yang berarti. Seolah-olah Tangsan dapat menghancurkan perisai cahaya emas dengan kekuatan fisik murni tanpa menggunakan kekuatan roh sama sekali. Pertarungan di tanah juga dimulai. Yang Wudi dan Dugu Bo mengubah tempat mereka satu sama lain dan merilis avatar roh mereka secara bersamaan. Yang Wudi menghadapi Daulo ikan buntal, sementara Dugu Bo menghadapi ular yang menjelma dari Snake Lens Daulo. Ular ungu berkepala ganda menghadapi Kaisar Ular Pospor Giok yang bahkan lebih besar darinya. Sedangkan tombak soul breaking dengan nyala api hitam intensif menghadapi bola berduri besar. Pertarungan antara Dugu Bo dan Snake Lens Daulo semuanya bersifat fisik. Meskipun avatar Dugu Bo Kaisar Ular Pospor Giok memiliki ukuran yang lebih besar, tapi saat mereka bertarung Dugu Bo dikalahkan. Dua lidah muncul seperti pedang dari mulut ular ungu berkepala ganda yang meninggalkan luka yang cukup mendalam pada tubuh Kaisar Ular Pospor Giok. Meskipun sebenarnya avatar Dugu Bo telah menggigit tubuh lawannya, tapi hanya meninggalkan bekas saja dan tidak bisa melukai avatar ular berkepala ganda milik Daulo Snake Lens. Di sisi lain, kemampuan dan kekuatan Daulo ikan buntal jauh di atas Yang Wudi, tetapi serangan Yang Wudi terlalu menakutkan, sehingga pertarungan terus berlangsung lama tanpa ada yang kalah dan menang. Mengingat pertarungan mereka adalah titik kunci dari pertempuran ini, tidak ada yang mengambil tindakan gegabah seperti pada awal pertempuran. Di sisi lain, Tangsan mengeluarkan 8 tombak laba-laba dari punggungnya dan mengeluarkan domain Death God secara paksa mengusir efek lengket dari kekuatan roh malaikat. Su Qinghe tersenyum melihat domain Death God milik Tangsan. Secara alami, kekuatan domain Death God bertentangan dengan domain malaikat miliknya. Kemudian Su Qinghe berkata bahwa percuma jika hanya memiliki domain Death God tanpa memiliki spirit avatar. Hanya dengan spirit avatar, efek domain dapat digunakan sepenuhnya. Spirit avatar akan didapatkan saat seseorang mencapai level 70, yang ternyata saat itu Tangsan belum mencapainya. Mari kutunjukkan perbedaan level antara kita, kata Su Qinghe. Mengatakan itu, Su Qinghe melepaskan cincin roh ketujuhnya yang berwarna hitam dan mengeluarkan spirit avatar malaikat miliknya. Setelah merilis avatar rohnya, tekanan yang dia bawa kepada Tangsan sama sekali tidak kurang dari gelar Daulo. Dalam cahaya keemasan, Tangsan pertama kali merasakan tekanan kuat dari segala arah. Jarak pandangnya menjadi terbatas sehingga kekuatan spiritualnya hanya bisa menjangkau 5 meter di sekitarnya. Seluruh tubuhnya pun terasa seperti di bawah kendali Su Qinghe. Domain Death God dan domain malaikat saling menahan satu sama lain sehingga tergantung pada kekuatan masing-masing. Jelas, dalam hal domain, Tangsan sekarang tidak dapat bersaing dengan Su Qinghe dalam hal apapun.
Death God Domain terbatas karena Tang San belum memiliki spirit avatar. Mata Tang San menyala. Melalui mata iblis ungu, kekuatan spiritnya terhempas keluar tanpa tertahan sedikit pun. Setelah Tang San sepenuhnya menggunakan mata iblis ungu yang awalnya memiliki jangkauan 5 meter berubah menjadi 50 meter. Kemudian Su Qinghe berteriak, "Rasakan perbedaan kekuatan antara kita!" Ia menganggap tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari dirinya sekarang. Bahkan seorang Doulo pun tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Su Qinghe juga memberi kesempatan terakhir pada Tang San. Mendengar suara Su Qinghe berteriak, Tang San mencoba merasakan tempat terbaik untuk menyerang, tetapi itu sia-sia. Efek domain malaikat terlalu kuat. Meskipun dia bisa menggunakan tulang roh dan mata iblis ungu untuk mencoba meningkatkan kemampuan inderanya, itu tidak berhasil secara maksimal dibandingkan biasanya. Tentu itu membuat Tang San sangat terganggu. Karena itulah Tang San terus-menerus menggunakan domain Death God miliknya yang mengakibatkannya banyak mengkonsumsi kekuatan roh. Tentu saja Tang San juga tahu Su Qinghe yang telah merilis spirit avatar dan domain malaikat yang mengakibatkan banyak mengkonsumsi kekuatan roh sama seperti dirinya. "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuh aku." Mengatakan itu, 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tang San sedikit membungkuk. Melindungi punggungnya, cincin roh kelima dan keenam menyala secara bersamaan. "Apa kemampuan roh 100.000 tahun? Coba aku lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap domain malaikatku." Tiba-tiba di sekitar tubuh Tang San, cahaya keemasan domain malaikat langsung menjadi lebih padat, seolah-olah menghalanginya seperti berada di dalam rawa emas, memperlambat penggerakan Tang San. Faktanya, dalam keadaan ketiadaan, Tang San kebal terhadap serangan fisik dan segala bentuk serangan energi, termasuk kekuatan spiritual, dan meningkatkan 50% serangan. Bahkan kemampuan roh kedua malaikat Su Qinghe tidak bisa mengalahkan Tang San. Pertarungan Su Qinghe melawan Tang San berlanjut ke episode selanjutnya. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum.